First, the state of our world is unsustainable. We can't go on like this. What's your take in general? Well, I don't love it. I don't love it when that happens. It could be big trouble. But I'll let you. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB tahun ini menjadi salah satu momen politik internasional yang paling disorot. Trump yang sebelumnya dikabarkan menolak kehadiran Prabowo untuk berpidato dalam sidang PBB dengan alasan yang dianggap tidak relevan, mendapat tamparan serius dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia menyatakan bahwa Trump tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh berbicara di forum tertinggi dunia tersebut. Sebagai langkah konkret, ia pun memberikan kursi khusus kepada Presiden Prabowo agar tetap bisa menyampaikan pidatonya di hadapan seluruh negara anggota. Majelis Umum PBB merupakan forum tahunan di mana para pemimpin dunia diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan sikap negaranya terhadap isu-isu global. Tahun ini, sesuai jadwal resmi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan sebagai pemidato ketiga setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, sebelum sidang tahunan itu dimulai, muncul kabar mengejutkan. Trump secara terbuka menolak Prabowo untuk tampil di mimbar PBB. Menurut pernyataan resmi yang dilaporkan media internasional, Trump menilai bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan yang relevan dalam sidang kali ini. Pernyataan ini sontak menuai kontroversi. Pasalnya, Majelis Umum PBB bukanlah forum yang dimiliki oleh satu negara, apalagi hanya oleh Amerika Serikat. Semua negara anggota memiliki hak yang sama untuk berpidato, menyampaikan pandangan, dan menyuarakan aspirasi di panggung internasional. Kemarin juga pada saat di Doha ada beberapa suara untuk berusaha agar visa itu bisa diberikan untuk beberapa delegasi yang kemarin katanya tidak berangkat. Sempat disuarakan sama Indonesia juga, Pak. Saya terima kasih ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Mana? Ke Amerika? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Bapak ke sana? Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa? Golf saya jelek sekali. Penolakan sepihak dari Trump langsung memicu respon keras dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Guterres menyampaikan bahwa keputusan mengenai siapa yang berhak berbicara di sidang PBB sepenuhnya diatur oleh mekanisme organisasi internasional itu sendiri, bukan oleh satu negara anggota, bahkan Amerika Serikat sekalipun. First, the state of our world is unsustainable. We can't go on like this. And second, the challenges we face are solvable. But that requires us to make sure the mechanisms of international problem solving actually solve problems. It is time for a just peace based on the UN Charter, on international law, and on UN resolutions. Untuk memastikan tidak ada intervensi lebih lanjut, Guterres kemudian menyiapkan kursi khusus bagi Presiden Prabowo. Kursi ini ditempatkan tepat di barisan utama, sejajar dengan para kepala negara besar lainnya. Langkah simbolis ini dipandang sebagai bentuk penghormatan sekaligus pernyataan tegas bahwa PBB berdiri di atas prinsip kesetaraan antar bangsa. To look at it, they're going to be briefing me in a short while, so I'll let you know about it tonight or tomorrow. What's your take in general? Well, I don't love it when that happens. It could be big trouble. But I'll let you know later. They're going to brief me in about an hour. Sementara itu, sikap Donald Trump yang menolak Prabowo menuai kritik luas dari berbagai negara. Banyak yang menilai Trump telah melampaui batas kewenangan sebagai kepala negara sekaligus tuan rumah sidang PBB yang berlangsung di New York. Beberapa diplomat menilai tindakan Trump ini mencerminkan pola politik luar negeri Amerika yang semakin unilateral. Trump seolah ingin menunjukkan bahwa hanya negara-negara yang sejalan dengan kepentingannya yang boleh mendapat panggung.
Hal ini bertentangan dengan semangat multilateralisme yang menjadi dasar berdirinya PBB. Bahkan sejumlah media internasional menyoroti bahwa penolakan ini justru memperkuat citra negatif Trump di dunia. Ia dianggap tidak menghormati kesetaraan antar bangsa dan lebih mementingkan kepentingan domestik politiknya. Setelah kejadian ini, banyak negara menawarkan kerjasama lebih erat dengan Indonesia. Beberapa negara bahkan mengundang Prabowo untuk menyampaikan pidato dalam forum-forum internasional lainnya sebagai bentuk penghormatan. Solidaritas ini membuktikan bahwa suara Indonesia sangat penting dalam percaturan global. Indonesia dianggap mampu mewakili kepentingan negara-negara berkembang yang seringkali terpinggirkan. Pertanyaan besar yang muncul adalah, bagaimana dampak peristiwa ini terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat? Selama ini, kedua negara memiliki hubungan yang cukup erat, baik dalam bidang perdagangan, investasi maupun pertahanan. Namun, sikap Trump bisa memicu ketegangan diplomatik. Indonesia tentu tidak bisa dianggap remeh. Dengan populasi besar, posisi strategis di jalur perdagangan dunia dan ekonomi yang terus tumbuh, Indonesia merupakan mitra penting bagi Amerika. Jika hubungan kedua negara memburuk, bukan hanya Indonesia yang akan merugi, melainkan juga Amerika. Karena itu, banyak pengamat memprediksi bahwa setelah peristiwa ini, diplomasi akan berjalan lebih hati-hati. Ada kemungkinan pemerintah Indonesia akan menegaskan kembali posisi kemandirian politik luar negerinya. Sementara Amerika Serikat mungkin harus menyesuaikan pendekatannya terhadap Jakarta. Peristiwa ini juga mengingatkan dunia tentang prinsip utama PBB, kesetaraan antar bangsa. Tidak peduli besar atau kecil, kaya atau miskin, setiap negara memiliki hak yang sama di forum internasional. Dengan memberikan kursi khusus pada Prabowo, Antonio Guterres tidak hanya membela hak Indonesia, tetapi juga mengirim pesan kepada seluruh dunia bahwa PBB bukanlah alat satu negara. Langkah ini memperkuat kepercayaan negara-negara anggota, terutama dari dunia berkembang, bahwa suara mereka tetap didengar. Secara simbolis, peristiwa ini bisa disebut sebagai titik kebangkitan baru bagi diplomasi Indonesia. Jika selama ini Indonesia kerap dipandang sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, maka kini posisi itu semakin kuat. Prabowo berhasil menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan ketika ditolak oleh salah satu pemimpin negara adidaya, dunia justru mendukung kehadiran Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada peran Indonesia dalam isu-isu global ke depan.